I'm B2. I'm from TKPGRI Amasangan. In this happy time, let me open the graduation and flower party of TKPGRI Amasangan. Nama saya Andi Sabita dari kelompok B2. Dalam suasana yang penuh gembira, izinkanlah saya membuka acara hiburan dalam rangka pisah tamat akademi TK PGRI Amasangan tahun pelajaran 2022-2023. Saatnya kita menyaksikan kreasi-kreasi dari masing-masing pembina TK PGRI Amasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma dari kelompok B2. Nama saya Yuna dari kelompok B2. Baiklah, akan menyaksikan penampilan pertama dari kelompok B1 dari daerah Bugis Makassar yang dibina oleh Ibu Suryani Radios SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan menyaksikan permainan tradisional Bugis Makassar dari kelompok B1 Putra, yaitu olahraga atau maharaga. Maharaga adalah permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis biasa menyebutnya maharaga atau dalam bahasa Makassar menyebutnya maharaga. Maharaga atau olahraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari logam. Selamat menyaksikan. Tari kreasi Bugis Makassar, yaitu tari Buta Galaswaku, yang berarti tanah kelahiranku, yang dibawakan oleh kelompok B1 Putri. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami undang orang tua murid yang akan memberikan persembahan tari Melayu. Iya, tari Melayu. Tapi ibu-ibu yang cantik-cantik silakan. Iya. Orang tua dan juga dari kita tidak di sana. Iya. Mereka sangat menangkan kita mari orang tua juga. Cinta mana tidak berkira, jalinnya tetap beribu. Pakai mana tidak berhias, cinta dekat.
Nabi sebagai suri teladan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan orang tua siswa peserta didik Tamakana PGRI Amasan. Alhamdulillah, kurang lebih 2 tahun kami percayakan anak kami atau menyekolahkan anak kami ke TK PGRI Amasan, dan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah beserta rekan-rekan guru TK PGRI Amasan yang telah mendidik anak kami sehingga dapat mendapatkan ilmu dan mengasah bakat dan potensinya, serta dapat berhasil menyelesaikan studinya di TK PGRI Amasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak, kepada Ibu kepala sekolah beserta rekan-rekan guru TK PGRI Amasan yang mana telah memberikan ilmu kepada anak kami mulai dari titik nol sampai mendapatkan ilmu yang kami harapkan. Kami yakin bahwa mengasuh anak-anak di TK itu sangat sulit, karena kita katakan bahwa anak-anak itu banyak bermain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anak kami di TK PGRI Amasan, karena di TK PGRI Amasan mempunyai guru yang berprestasi, dan anak-anak kami mempunyai potensi-potensi yang luar biasa, memenangkan segala lomba di perlombaan yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, terima kasih kepada kepala sekolah kerjasama dengan orang tua siswa untuk mendidik anak kami. Sampai sekarang dia mempunyai bakat. Mudah-mudahan dia memiliki terus sampai dewasa, dapat menjadi anak bangsa yang cerdas dan berbakat, membanggakan Indonesia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami harapkan kepada seluruh orang tua siswa atau peserta didik TK PGRI Amasan, mari kita kerjasama dengan ibu sekolah dan rekan-rekan guru untuk menumbuhkan semangat mengajar anak kita dan menjadikan TK PGRI Amasan menjadi TK yang utama. Selanjutnya, yang terakhir, mari kita menyekolahkan anak kita di TK PGRI Amasan, mudah-mudahan terus berkembang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Chief of Institution PGRI, speech by the head of Public Wajo Distrik. Acara ke-9, sambutan pertama, sambutan Ketua Yayasan TK PGRI Amasan. Sambutan kedua, sambutan Bapak Kepala Bidang Pauni Kabupaten Wajo. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, atas nama YPLP PGRI Kabupaten Wajo, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Taman Kanak-kanak PGRI Amasan yang telah menghadirkan semua elemen yang berkaitan dengan ini. Yang terhormat hadir Pak Lurah, yang terhormat
hadir koordinator kecamatan Tempe dan terhormat hadir semua kepala-kepala TK yang ada di Tempe ini, dan terhormat hadir pengawas. Apresiasi kepada ibu taman kanak-kanak yang telah punya inisiatif menghadirkan semua elemen yang berkaitan dengan taman kanak-kanak. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak dan Ibu para orang tua peserta didik. Selamat kepada Anda bahwa kita telah selangkah lebih maju lagi mendidik anak-anak kita dan telah selesai pada satu lagi jenjang pendidikan ini di taman kanak-kanak. Ini Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kepercayaannya memilih taman kanak-kanak PGRI Amesana untuk putra-putri kita dididik di dalam jenjang pendidikan PAUD taman kanak-kanak ini. Selamat yang kedua kepada anak-anakku sekalian, para peserta didik yang tamat tahun ini, peserta didik taman kanak-kanak Amesana. Saya mengajak anak-anakku sekalian, mana ini taman kanak-kanak? Angkat tangan semua. Angkat tangan. Mari kita dulu menyanyi satu lagu. Ya. Lagunya Topi Saya Bundar. Menyanyi semua Naya? Menyanyi semua. Ya. Berdiri. Berdiri dulu semua taman kanak-kanak ini. Yang taman kanak-kanak berdiri. Ya. Mari kita menyanyi. Tidak ada dirijennya ya, tidak usah dirijennya, kita menyanyi saja. Saya mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, terima kasih. Selamat buat kalian. Selamat buat Ananda sekalian telah menyelesaikan satu tahapan pendidikan dari sejarah panjang. Nanti anak-anakku sekalian akan menempuh pendidikan ini. Selamat yang ketiga saya sampaikan kepada teman-teman ibu guru, kepala sekolah, dan seluruh teman-teman pengasuh dari TK PGRI Amesana ini. Anda telah melaksanakan menunaikan tugas ini, pengabdian ini. Dan seperti tadi kata yang mewakili orang tua bahwa mendidik anak di taman kanak-kanak adalah suatu proses pendidikan yang sangat sulit dibandingkan dengan jenjang-jenjang pendidikan yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh berhenti di sini. Kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh menyerah di sini Bapak dan Ibu sekalian semua. Dan saya optimis, saya yakin untuk mempersiapkan generasi-generasi Golden Age ini, anak-anak usia emas ini, saya yakin dan pasti ibu-ibu sekalian ini mampu. Dan terbukti sudah kita lakukan seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian semua. Kita tadi telah menyaksikan di sini anak-anak kita telah melakukan zikir, salawatan kepada Nabi. Anak-anak kita tampil menari dengan percaya diri, tampil di sini menjadi MC yang baik. Itu semua bukan untuk kita, bukan untuk dipertontonkan kepada Bapak dan Ibu sekalian semua, bukan untuk dipertontonkan kepada ibu-ibu guru dan para orang tua, bukan untuk konsumsi kita semua, bukan konsumsinya orang tua, bukan konsumsinya guru-guru, dan bukan konsumsinya yang lain. Tapi semua ini adalah konsumsinya anak-anak kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mengapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena fase pertumbuhan anak itu diperlukan untuk membangun percaya diri kepada anak, membangun jiwa besar kepada anak. Inilah esensi pendidikan. Mereka tampil di sini tadi.
Untuk apa kita tonton? Tidak ada kepentingan yang kita tonton. Penampilannya jelek, misalnya, bukan untuk kita, karena kita sudah terbiasa menonton yang bagus-bagus di televisi, di mana-mana kita tonton yang bagus-bagus. Tapi mengapa diperlukan untuk menonton seperti ini? Karena anak diperlukan ada ruang-ruang ekspresi diri buat mereka. Kalau anak Bapak dan Ibu sekalian meluangkan dirinya, menampilkan dirinya untuk mengekspresikan, magendang-gendang tadi di sini, menari di sini, dan MC di sini, ada sesuatu yang terbangun di sini Bapak dan Ibu sekalian yang kita tidak lihat. Apa itu? Adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan dibangun anak dari hari ke hari akan menjadi sesuatu jiwa yang besar. Membangun jiwa yang besar itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan membangun intervensi question yang tinggi. Kepintaran tidak menjadikan sesuatu keberhasilan, jaminan keberhasilan di masa depan. Tetapi dengan emotional question, jiwa yang besar, kebanggaan yang selalu dibangun dalam diri anak akan menjadikan jiwa besar, akan menjadikan percaya diri yang tinggi. Mereka akan bertumbuh menjadi manusia yang hebat dan dijamin kesuksesannya di masa akan datang akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka memiliki intellectual kepintaran Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika ibu guru memberi kesempatan kepada mereka anak-anak kita baru berpakaian di rumahnya seperti ini, sudah ada kebanggaan yang lahir di diri anak yang Bapak dan Ibu sekalian tidak lihat. Tapi terserai di sini sebuah kebanggaan. Wah, saya hebat dengan berpakaian seperti ini, berpakaian adat seperti ini. Ada kebanggaan. Kebanggaan demi kebanggaan itulah yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita bangun kepada diri anak kita ini dengan proses panjang pendidikan ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Itu yang harus dibangun Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu memberikan peran kepada mereka sesuatu keberhasilan pendidikan yang Bapak dan Ibu sekalian tidak lihat, yang kita sudah bangun kepada diri mereka tersemai sebuah kebanggaan. Mereka menari, ditepuk tangani Bapak dan Ibu sekalian, ditonton dengan baik, akan bangga mereka seperti itu. Jangankan anak Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibunya saja, bukan anaknya yang mau tampil, tapi ibu-ibunya saja juga mau tampil. Begitu manusia perlu yang disebut dengan aktualisasi diri Bapak dan Ibu sekalian. Dia butuh semua peran. Tidak ada manusia yang tidak butuh peran, dan tidak ada manusia yang tidak butuh pengakuan. Semua orang butuh pengakuan. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibunya tadi menari di sini itu butuh pengakuan. Sebuah peran yang dia memperlihatkan kepada kita semua. Apalagi anak-anak Bapak dan Ibu sekalian butuh yang seperti itu. Kenapa? Karena memang kita manusia ini ditakdirkan seperti itu. Teori Human Basic Needs dari Profesor Maslow, teori tentang kebutuhan dasar manusia oleh Maslow, itu dulu hanya 3: papan, sandang, pangan. Kebutuhannya manusia dulu itu gak asal genap ditandu. Angkana yang mereka boleh pakai apa, ketona yang dipakai, ketona bulata, genap yang kebutuhan. Tapi sekarang Bapak dan Ibu sekalian, di era sekarang ini tidak cukup lagi teorinya Maslow seperti itu. Dibutuhkan satu kebutuhan yang lebih dari sandang, pangan, dan papan. Apa itu? Adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Orang semua punya keinginan dan kebutuhan untuk diatur. Orang semua punya keinginan dan dia butuhkan untuk dilihat, didengarkan, dan sebagainya. Sedangkan orang tua Bapak dan Ibu sekalian begitu itu, apalagi anak-anak kita yang seperti Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini yang diperlukan masa pertumbuhan ini, fase pertumbuhan itu, untuk kita berikan pengakuan kepada mereka. Untuk itulah Bapak dan Ibu sekalian,
pemerintah selalu melaksanakan kegiatan Gebiar PAUD. Gebiar PAUD itu bukan hanya lomba PAUD di tingkat provinsi, di tingkat nasional, tapi Gebiar PAUD itu harus dilakukan mulai dari tingkat sekolah. Untuk apa? Supaya anak punya ruang untuk ekspresi diri, mengekspresikan dirinya, supaya anak-anak terbangun rasa kebanggaannya itu. Karena kalau dia menari di muka teman-temannya, pulang di rumahnya duduk sampai di rumahnya bekerja di rumahnya, menari kak tadi, ditepuk tangan kak oleh guruku. Bayangkan sebuah kebanggaan lahir di sini Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu dibutuhkan membangun itu panjang pembangunannya, bukan hanya di taman kanak-kanak, tapi lepas dari taman kanak-kanak, pindah ke jenjang pendidikan yang lain, SD, ke SMP, ke SMA. Proses membangun aktualisasi diri Bapak dan Ibu sekalian beliau bersama melakukan sambutan itu kepada para orang tua. Ini juga saya lebih dominan kepada para orang tua. Orang tua itu instan apa? Ingin melihat anaknya cepat membaca, ingin melihat anaknya cepat berhitung, ingin melihat cepat anaknya menulis. Akhirnya apa? Dia ambil jalan pintas, walaupun masih di PAUD, dibales anak-anak. Ada yang begitu, Ibu Bapak? Mudah-mudahan tidak ada. Di daerah-daerah sananya di Wajo ada, tapi di Wajo tidak ada, walaupun kebetulan telinga. Inilah yang instan ini, maksudnya yang mau cepat mengubah otak anak, mengubah psikologi anak yang memang belum waktunya. Apa yang disampaikan Bunda tadi, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, itulah salah satu juga bentuk tujuannya ini. Jangan kita orang tua instan ingin melihat anak kita bisa calistung, akhirnya dipaksa ke kaki. Saya sampaikan kepada teman-teman PAUD, tidak ada kewajiban kita untuk memaksa anak untuk membaca menulis seperti itu. Tapi anak kita apakah tidak bisa pintar membaca di PAUD? Apakah tidak boleh menulis di PAUD? Apakah tidak boleh berhitung di PAUD? Boleh. Kenapa? Karena setiap anak tingkat cerdas istimewanya, bakat istimewanya berbeda-beda. Ada mungkin anak kelompok A sudah bisa membaca. Kenapa? Bakatnya memang, istilahnya gennya macam itu adalah. Ada anak yang kelompok B bahkan dulu di kelas 1, kelas 2 SD, bahkan kelas 3 SD belum tahu membaca. Tidak bisa kita pikirin. Inilah tadi ada hubungan dengan lagu saya, ini harapan orang tua. Janganlah kita ingin cepat melihat anak kita ingin membaca, menulis seperti itu. Izin Bunda, ada program nanti kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Bunda PAUD. Kalau dulu kita terkenal hanya istilah pertukaran pelajar. Insya Allah mungkin awal tahun ajaran baru ini kita ada istilah baru mencari nama ini untuk Kabupaten Wajo. Apa istilah logisnya atau istilahnya pertukaran yang jelas, intinya pertukaran guru antara di PAUD dengan guru SD kelas awal. Apalah istilahnya itu, Pak, pada pemagang lah, magang. Misalnya guru di PAUD sekitar bulan 3 atau 1 minggu lah dia berada di SD kelas awal, kelas 1, kelas 2, memahami, melihat dan tata caranya di sana. Begitu pula guru kelas 1-2 di sekolah dasar ke PAUD melihat tata cara, bahkan dia sendiri boleh mengajar di PAUD selama kurang lebih 1 minggu. Inilah tujuannya, salah satu tujuan juga untuk terobosan kita nanti di Wajo, bukan cuma tentang calistung saja, tapi bagaimana ini ada pembangunan betul. Guru SD tahu di PAUD, guru PAUD juga tahu di SD. Ini program Ibu Bupati, kami sudah koordinasi, akan tindak lanjuti nanti, dan insya Allah kalau tidak salah Bunda PAUD nanti akan rapat jam 2 ya. Jam 2 nanti terkait masalah transisi PAUD itu. Jadi itu salah satu inti banyak sebenarnya tujuan transisi PAUD SD.
Makanya apabila kami melakukan kunjungan pada saat pelepasan ke lembaga-lembaga PAUD, apalagi TK dan KB, karena kami sampaikan kami lebih fokus ke orang tua. Kenapa? Karena hanya 2 momen untuk bertemu dengan orang tua dengan kami dari Dinas Pendidikan. Pertama pada saat pelepasan, yang kedua pada saat rapat komite. Yang lain itu secara non formal, pertemuan di luar sistem, di luar yang kalau teman-teman guru saya kira ya mungkin tiap hari ketemu dengan para orang tuanya, tapi kami dari Dinas Pendidikan begitu. Jadi saya tidak bisa lagi berpanjang lebar karena Bunda tadi sudah menjelaskan, saya hanya garis-garis besarnya saja melengkapi yang memang tadi disampaikan oleh Bunda. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah dilepas, dan selalu kami sampaikan tulisan di atas pelepasan peserta didik itulah yang sebenarnya di PAUD, itulah yang kami pakai, bukan pisah taman. Karena pisah taman itu hanya pada jenjang sekolah dasar atau jenjang sekolah dasar SD, SMP, SMA. Kita ini masih tetap menganut peran sekolah. Nah, makanya tertulis taman kanak-kanak, bukan sekolah kanak-kanak, lebih-lebih kelompok bermain. Jadi itu kami tetap mengambil menggusur di dalam permainan ada pembelajaran. Kalau di lebih banyak, maksudnya di permainan itu ada nilai-nilai moral, nilai-nilai yang bisa dipetik oleh anak kita yang sifatnya untuk membangun karakter mereka. Yang disampaikan Bunda tadi, menari sebagai MC dan sebagainya. Makanya saya silakan katakan untuk anak-anak yang menari jangan cari yang persis samanya. Betul ada aja sampai cocok. Misalnya goyang ke kiri mana deh. Kalau anak PAUD itu menari mungkin lo kiri ke lo kanan. Karena itu bukan yang tujuannya untuk persamaannya. Yang kita tujuannya pada saat mereka menari, mereka membaca puisi, masalah-salah bukan persoalan benar dan salahnya kita nih, tapi apa yang kita mencapai. Tadi disampaikan oleh Bunda, bangganya kami tambah percaya dirinya itu anak tampil di depan orang banyak. Mohon maaf, saya tidak jamin mungkin di antara kita yang hadir di sini kalau disuruh berdiri di sini pegang mic saja, saya tidak jamin gemetar lutut kita. Tapi anak-anak kita isi mak bahasa Inggris tuh, ini coba kayak bahasa Inggris. Maka anak ampun, saya salah satu buta huruf di bahasa Inggris, yes no bahasa. Nah, tapi anak-anak kita mampu berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan kakinya tidak gentar. Berarti nilai percaya dirinya sudah betul-betul bagus. Saya kira itu selamat kepada anak-anakku yang dilepas pada hari ini. Semoga kita dapat menggapai jenjang pendidikan berikutnya, menggapai cita-citanya, dan kepada para orang tua apa yang telah diberikan, apa yang telah dibina oleh pendidik kita, tolong dilanjutkan untuk masuk di dalam lingkungan pendidikan informal namanya kalau sudah masuk ke lingkungan keluarga. Dan kepada kepala TK beserta seluruh pendidik, kami mewakili pemerintah Kabupaten Wajo, utamanya Dinas Pendidikan, mengucapkan selamat dan terima kasih banyak karena berkat ibu semua akhirnya dapat membina anak-anak kita. Ini merupakan masa depan bangsa dan negara kita ke depannya. Kami tidak bisa memberikan bantuan secara real, namun kami hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membalas jasa-jasa kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak usah berpanjang lebar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini berkah bagi kita semua dan intinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenrit of River. Acara ke-10, pembacaan doa.
Bapak dan